Oke, halo guys, welcome back to Koreanomic bersama orang Korea yang medok. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas kenapa aku nggak beli kendaraan pribadi. Karena banyak banget yang tanya, Kak Ansol, kenapa nggak beli sepeda motor? Kak Ansol, kenapa nggak beli mobil? Kak Ansol, kenapa kok jalan wirawiri padahal kan capek? Ya, jadi jawabanku yang tak berikan sekarang ini itu dalam kondisi yang sekarang, oke? Jadi kalau nanti toh beberapa tahun ke depan nanti aku beli mobil atau beli kendaraan pribadi atau beli sepeda motor, itu mungkin pasti ada alasannya. Tapi sementara ini alasannya aku nggak punya kendaraan pribadi adalah sebagai berikut. Langsung kita mulai. Pertama, aku merasa beli mobil itu masih merugikan. Jadi kayak gini, kita beli mobil harga 100 juta misalkan aja ya, misalkan 100 juta. Nah ketika kita udah beli, bawa ke rumah itu kan harganya udah turun tuh. Jadi istilahnya barang baru sama barang second kan pasti harganya berbeda. Kecuali beberapa mobil loh ya, aku bicara mobil secara keseluruhan, secara umum. Mobil tak bawa pulang harganya udah turun. Belum lagi biaya bensin, belum lagi biaya servis, belum lagi pajaknya, belum lagi biaya parkir yang akhir-akhir ini naik-naik terus. Jadi aku merasa kayak beli mobil 100 juta, belum biaya A, B, C, D, E, F, G. Loh, kok banyak banget ya biayanya? Aku mending uang itu tak simpen. Jadi kayak gitu, itu alasan pertama aku nggak beli. Yang kedua, efisiensi waktu. Aku merasa kalau naik mobil, efisiensi waktunya itu menurun. Bentar. Aku ngerti. Pasti banyak bilang, loh kalau naik mobil pribadi kan dari titik A ke B mungkin cuma 20 menit. Sedangkan naik kendaraan umum atau transportasi umum 30 menit, 40 menit. Lah gimana kok bisa efisiensi waktu? Kayak gini, efisiensi waktu yang tak maksud kayak gini. Kalau misalnya aku beli mobil di Korea, kemungkinan besar aku bakal nyetir sendiri. Nyetir sendiri artinya selama perjalanan aku harus nyetir kan ya. Tapi misalnya aku naik bis atau transportasi umum, selama perjalanan itu aku bisa tidur, baca berita, nonton YouTube, atau toleh sana sini. Aku punya waktu bebas selama waktu perjalanan. Jadi selama waktu perjalanan ini, aku nggak harus nyetir atau nggak harus fokus gitu. Aku mau istirahat ya bisa istirahat. Itu yang tak maksud dengan efisiensi waktu. Jadi ya, aku merasa kayak daripada aku nyetir, aku kan ya mending nonton YouTube selama perjalanan. Ya kan? Itu pendapatku. Ketiga, tidak terikat. Tidak terikat ini maksudnya kayak gini. Misalkan aja, kita dari titik A naik mobil ke titik B. Nah, di titik B misalnya kita, waduh, kerja lembur sampai jam 3 pagi, terus harus pulang. Udah capek, kan nggak bagus ya nyetir mobil, karena nyetir sambil ngantuk kan nggak bagus. Nah, jadi kalau mau balik naik mobilku harus manggil Pak Supir gitu ya. Berarti biaya lagi. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, waktu bis dan kereta bawah tanah udah nggak beroperasi lagi, aku mending milih naik taksi. Karena apa? Aku dalam perjalanan bisa istirahat lagi, dan biaya naik taksi itu nggak semahal biaya per bulannya untuk mobil kan ya. Jadi aku milih kalau dalam kondisi tersebut, aku naik taksi. Dan dengan naik taksi itu aku lebih nyaman, karena aku nggak usah pikir biaya lain-lainnya. Terus enaknya naik taksi itu, kita naik, turun kan ya. Nah setelah turun, ya udah bebas, kita nggak usah mikir lagi parkirnya tadi itu gimana, takut mobilnya beset, jadi bebas gitu. Keempat, justru transportasi umum di Korea, di kota Seoul maksudnya, itu cukup bagus. Jadi aku nggak merasa butuh untuk beli mobil. Biasanya yang beli mobil itu orang-orang yang biasanya punya anak atau yang kerjaannya itu mengharuskan untuk pergi ke banyak tempat dalam satu hari. Nah kalau kayak gitu beda ceritanya. Jadi untuk pekerjaanku sebagai YouTuber, aku nggak harus kesana sini terlalu sering, dan juga misalnya aku mau ke mana, aku tinggal cek di internet kayak Google Map gitu ya, perjalanannya berapa lama, ya udah aku tinggal berangkat, pasti nyampe tepat waktu, nggak bakal telat. Dan kemarin kan aku sempat ketemu si Alfi kan ya, Alfi Andi itu. Aku tanya, kira-kira kalau kamu tinggal di sini bakal beli mobil atau enggak gitu. Karena aku juga pengen lihat dari sudut pandang orang Indonesia kan ya, yang bener-bener Indonesia gitu loh. Kalau dari sudut pandangku bisa aja mungkin kurang benar. Nah, si Alfi juga bilang gini, kalau aku kayaknya nggak bakal beli mobil di sini. Aku tanya, kenapa gitu? Bedanya apa sama di Indonesia? Nah, ini katanya Alfi, dan ini masuk akal banget. Katanya Alfi kayak gini, kalau di Jakarta, stasiun kereta sama tempat pertemuan itu agak jauh. Jadi, stasiun kereta sama mall, itu kan masih ada jarak, sehingga kita kadang itu milih naik motor ya sekalian sampai ke mall gitu loh. Nah, sedangkan kalau Korea, stasiun kereta apinya itu kadang di bawah mall atau tempat-tempat yang strategis. Jadi contohnya di Jakarta, Mall Grand Indonesia gitu ya, atau Plaza Indonesia, atau Kota Kasablanka, bawahnya itu udah ada stasiun kereta api. Jadi dari rumah kamu bisa turun di bawahnya Kota Kasablanka, tinggal naik tangga ke mall gitu. Jadi kalau janjian ketemu temen di mall lebih mudah gitu loh. Nah itu tambahan. Kelima, yang terakhir, tidak kena macet. Jadi
Ini kayak gini. Kalau kendaraan umum di Korea kan ada bis dan juga kereta bawah tanah. Taksi itu bisa dibilang kendaraan umum, juga bisa dibilang tidak. Itu tergantung sudut pandang orang-orang dan beberapa negara beda ini ya kan ya, mendefinisikannya. Kalau kayak bis, meski ada jalurnya sendiri, kalau pas macet masih kena dampaknya karena ini jalur bis tapi mau belok kanan, yang ini penuh kan pasti kena juga. Jadi kalau bis masih mendingan dibandingkan mobil biasa. Jadi naik bis itu masih mending daripada naik mobil biasa kalau waktu macet. Meskipun kita kadang harus berdiri, nggak dapat tempat duduk. Tapi kalau kayak kereta bawah tanah, kita mungkin desel ya, mungkin penuh gitu ya. Tapi meskipun penuh, ini tuh bakal jalan gitu kan. Kereta bawah tanah itu kan nggak kena macet. Jadi kayak aku nggak terhalang untuk pergi kemana hanya karena macet. Meski macet itu bisa dihindari, kayak oh jam 6 macet kita berangkat lebih awal. Tapi kadang kan ada kalanya, ada waktunya kita untuk pergi ke suatu tempat waktu macet gitu. Nah itu dia. Jadi itu 5 alasan kenapa aku nggak beli mobil atau nggak beli sepeda motor untuk saat ini, oke? Untuk saat ini. Kalau misalnya nanti besok-besok nanti atau beberapa tahun ke depan aku beli mobil, tak beritahu alasannya kenapa ya. Jadi itu alasannya. Dan juga buat follow-follow yang pengen tahu kenapa orang Korea nggak naik sepeda motor, videonya sudah ada, tak taruh di sini, jangan lupa nonton juga. Oke, infonya kayak gini. Nah, aku juga pengen dengar pendapat follow-follow, milih naik transportasi umum atau kendaraan pribadi. Oke, tulisan di komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.